PT Bali Bintang Sejahtera Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak pertengahan tahun lalu. Rekan Julita Telombanu akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Julita. Ya, ada sedikit gangguan pemirsa. Kita langsung, pemirsa, saham PT Bali Bintang Sejahtera Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak pertama kali melantai di bursa. Kita lihat PT Bali Bintang Sejahtera dengan kode BOLA atau BOLA ini dicatatkan per 17 Juni 2019 di papan pengembangan. Bidang usaha utama menjalankan usaha klub sepak bola dan usaha perdagangan. Sektor Trade, Services, and Investment. Subsektor Others. Kita lihat pemegang saham dari emiten dengan kode BOLA ini. Yang pertama adalah Peter Tanuri dengan 1,3 miliar lembar saham. Kemudian Miranda 314,84 juta lembar saham. Ayu Patricia Rahmat 314,84 juta lembar saham. Ada juga PT Asuransi Sentral Asia, PT Indo Life Pension Tama, PT Asuransi Jiwa Kresna, dan juga masyarakat sebesar 2,66 miliar. Kita lihat pergerakan saham BOLA ini di awal Januari di harga 324, kemudian turun Maret itu hingga Rp131 per lembar saham, turunnya sangat signifikan. Kemudian sempat naik di Juni ke 195, namun terakhir berada di level Rp166 per lembar saham. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Director of Business Development Sukor Sekuritas, Bernardus Setiananda Wijaya. Mas Bernardus, ini kalau kita melihat grafik pergerakan harga saham emiten bola, itu di awal itu di 300-an, sempat turun sampai 100-an sekian, sempat naik di 190, tapi terakhir itu juga masih nampaknya sulit untuk kembali ke level di awal tahun. Nah, bagaimana membaca pergerakan ini menurut Anda, Mas Bernardus? Ya, tentu saja menurut saya mengapa harga saham ini bisa turun sangat dalam ya, dari 300 sampai 130. Tentunya hal ini karena persepsi masyarakat bahwa resep revenue dari Bali United ini terkonsentrasi dari manajemen klub bolanya itu sendiri. Sehingga ketika COVID itu melanda, tentunya ini akan sangat berdampak kepada penghasilan suatu klub bola, which is yaitu tiketing, penjualan tiket waktu mereka mau nonton sepak bola, kemudian berkaitan tentang sponsorship, kemudian juga berkaitan juga mengenai penyiaran juga pertandingan mereka. Akan tapi seperti saya sampaikan tadi, ternyata bola ini revenue streamnya tidak hanya dari manajemen klubnya saja, tetapi sport agency. Sehingga ketika Q1 rilis laporan keuangannya, dari 130 harga saham bola sempat meningkat hingga 190 karena masyarakat atau investor melihat bahwa emiten bola ini memiliki pendapatan yang cukup besar dari sport agency yang merupakan marketing agency dan production house dari Bali United itu sendiri. Sehingga year to date kita lihat dengan harga terakhir di 166-167, penurunan harga saham Bali United itu sudah sekitar 49,7%. Sehingga menurut saya jika nanti pertandingan sepak bola dimulai lagi per 1 Oktober 2020 ini dan betul-betul jadi walaupun tanpa adanya penonton, tentu saja hal ini akan menjadi sentimen sangat bagus untuk emiten Bali United. Karena dengan adanya mulai penyiaran Liga 1 di televisi, kemudian dengan adanya sponsor yang mulai masuk lagi, yang mulai melakukan payment kepada Bali United, tentunya ini akan membuat keuangan Bali United akan kembali lancar. Dan juga perlu dicatat juga
bahwa kemarin selama masa COVID, walaupun banyak sponsor yang tentunya akan meminta negosiasi ulang berkaitan tentang term of payment-nya, berkaitan tentang penggajian para pemain pun tentunya juga dinegosiasikan kepada para pemainnya juga. Sehingga secara otomatis cost dari penggajian para pemain pun juga turun di Q2, Q3 2020 kemarin, yang secara otomatis pertandingan dari Liga 1 itu terhenti. Seperti itu. Kalau menurut Anda hingga akhir tahun saham bola ini akan seperti apa? Menurut saya hingga akhir tahun nanti, jika pertandingan sepak bola betul-betul akan dimulai per 1 Oktober 2020, ini akan menjadi tren positif dan tentu saja akan mendorong kenaikan harga saham dari Bali United itu sendiri. Dan tentu saja perlu diingat, penghasilan mereka paling banyak dari sponsorship dan juga marketing agency dan production house. Dengan adanya Liga 1 mulai tayang, mereka akan mulai ada revenue dari penyutingan pertandingan bola di Liga 1 dan Liga 2. Kemudian mereka sponsor-sponsor yang tadi hold karena nggak ada pertandingan, udah bisa mulai melakukan payment lagi. Sehingga hal ini tentunya akan membantu fundamental dari Bali United sendiri secara keuangan. Proyeksi Anda akan di level berapa nanti? Dan saya perkirakan untuk kenaikan harga saham dari Bali United ini bisa berkisar sekitar sampai angka 200 sampai 250 per lembar sahamnya. Dari awal tahun di angka 300. Karena ternyata ekspektasi mereka penurunan karena COVID itu tidak sebesar yang mereka ekspektasikan. Karena banyak investor yang tidak tahu bahwa Bali United ini ditopang oleh marketing agency dan production house, yaitu Kreasi Karya Bangsa, di mana 85% revenue dari situ. Baik. Mas Bernardus, terima kasih banyak sudah bersama kami di pagi hari ini.